Kalian pernah ngerasa nggak sih, belakangan ini kok kayaknya lebih susah buat fokus? Atau mungkin jadi lebih sering overthinking, dan rasanya energi tuh cepet banget habis? Kalau iya, kalian nggak sendirian. Dan ternyata, ada penjelasan ilmiah di balik semua ini. Waktu baca kalimat ini rasanya kayak ada yang baca pikiran kita ya kan? Dan ini serius, ini bukan cuma perasaan kamu doang. Ada sebuah proses nyata yang emang lagi terjadi di banyak orang, termasuk mungkin kita. Ini tuh bukan sesuatu yang kejadiannya instan, kayak saklar yang tiba-tiba mati. Coba deh bayangin, ini tuh kayak kita numpuk batu-batu kecil setiap hari. Awalnya nggak berasa, tapi lama-lama bebannya jadi berat banget. Nah, sains mulai paham kenapa tumpukan ini bikin kita jadi melambat. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala kita? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng dari kacamata neuroscience kognitif. Ternyata, otak kita itu sensitif banget loh. Kebiasaan kita sehari-hari, hal-hal simpel kayak pola tidur kita, tingkat stres, bahkan cara kita mainan HP, itu semua pelan-pelan ngebentuk ulang cara kerja otak kita. Oke, kita mulai dari penyebab pertama. Yang paling berisik di zaman sekarang, banjir informasi yang kayaknya nggak ada matinya. Dalam psikologi kognitif, ada istilah keren namanya beban kognitif berlebih. Gampangnya gini deh, bayangin otak kita itu kayak RAM di komputer atau HP, kapasitasnya itu terbatas. Kalau terlalu banyak aplikasi atau informasi yang masuk barengan, ya pasti jadi lemot kan? Terus, apa aja yang bikin RAM otak kita ini penuh? Ya ini dia, biang keladinya. Tiap kali ada notif bunyi, tiap kali kita scroll-scroll tanpa tujuan di medsos, atau pas kita nyoba ngerjain banyak hal sekaligus alias multitasking. Semua ini adalah data yang terus-menerus ngebanjirin otak kita. Nah, hasilnya gimana? Kemampuan kita buat fokus ke satu hal aja itu turun drastis banget. Kita jadi lebih gampang capek secara mental padahal mungkin badannya nggak ngapa-ngapain. Oke, selain berisik dari luar, ada juga nih berisik dari dalam. Yuk kita bahas penyebab kedua, stres kronis. Ini nih pemicu utamanya overthinking. Jadi, ini semua tuh ada penjelasan biologisnya. Waktu kita stres terus-terusan, tubuh kita itu ngeproduksi hormon yang namanya kortisol secara berlebihan. Nah, kortisol yang kebanyakan ini ternyata nyerangnya langsung ke CEO otak kita, yaitu korteks prefrontal. Padahal, bagian inilah yang tugasnya buat mikir rasional, bikin rencana, dan ngambil keputusan. Jadi, pas CEO-nya lagi di bawah tekanan, ya wajar aja kita jadi susah mikir jernih. Inilah kenapa kita jadi gampang banget kejebak muter-muter di pikiran yang sama, tanpa nemuin jalan keluar. Itulah overthinking. Oke, yang terakhir, dan ini sering banget kita sepelein padahal efeknya luar biasa besar. Kurangnya waktu buat otak kita buat servis dan istirahat. Kalian mungkin mikir pas kita tidur, otak juga ikutan istirahat kan? Salah besar. Justru pas kita tidur, otak kita tuh lagi kerja keras. Pertama, dia kayak petugas kebersihan yang lagi bersih-bersih sampah sisa metabolisme seharian. Kedua, dia kayak pustakawan, ngerapiin dan nguatin ingatan dari apa yang kita pelajari hari itu. Pasti banyak deh di antara kita yang ngerasa, udah biasa kok kurang tidur, udah kebal. Tapi pertanyaannya, beneran nggak apa-apa? Seberapa besar sih harga yang sebenarnya kita bayar? Nah, ini dia faktanya. Dan siap-siap kaget ya, penelitian nunjukin kalau performa kognitif orang yang kurang tidur kronis itu bisa setara dengan orang yang lagi mabuk ringan. Serius, gila kan? Maksudnya gini, kita mungkin ngerasa fine-fine aja, ngerasa bisa berfungsi normal, padahal diam-diam otak kita performanya udah turun jauh dari kapasitas maksimalnya. Dan ini kejadiannya tanpa kita sadari. Nah, setelah kita dengar semua penyebab tadi, informasi berlebih, stres, kurang tidur, ada satu hal yang penting banget buat kita tahu. Ini semua bukan soal males atau kurang niat. Jadi, ingat ya, apa yang kamu rasain, rasa lemot, capek mental, atau overthinking, itu bukan karena kamu malas atau lemah. Itu adalah respon biologis yang sangat wajar dari otak kamu ngadepin tuntutan hidup zaman sekarang. Otak kita emang canggih banget. Bisa adaptasi, tapi dia juga punya batas. Pola tidur, cara kita ngelola stres, dan seberapa banyak informasi yang kita terima, 3 hal ini benar-benar jadi penentu seberapa bagus mesin di kepala kita ini bekerja setiap harinya. Tapi, ada kabar baiknya nih. Justru karena semua ini akarnya dari kebiasaan, artinya ini tuh bisa diperbaiki. Kita punya kekuatan buat ngubah ini semua, pelan-pelan. Oke, sebagai penutup, coba deh kita renungin bareng-bareng. Dari 3 hal yang tadi kita bahas, banjir informasi, stres kronis, sama kurang tidur, faktor mana sih yang paling ngaruh ke kamu sekarang? Jawabannya mungkin bisa jadi langkah pertama buat mulai perubahan.